salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta beserta orang tua yang saat ini sedang bersama-sama mengikuti renungan mingguan? Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mulai renungan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Bersama-sama, mari kita nyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Berkat Tuhan Hitunglah, yang dipopulerkan oleh Herlin Pirena. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kembali hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh saya, Regina Marsaulina Sianipar. Renungan kita kali ini berjudul Berkat Tuhan Adalah Pasti. Bacaan diambil dari Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-hala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan,
baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayat emas diambil dari Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh sangat menyejukkan hati, mari kita kembali mendengarkan sebuah cerita, ilustrasi agar kita lebih dapat memahami firman Tuhan tadi. Berkat adalah topik yang paling menarik dan selalu punya pusat perhatian bagi orang Kristen. Siapapun tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, karena berkat adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan. Bagi orang beriman, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Untuk mengalami berkat Tuhan, pemazmur memberikan kuncinya, yaitu takut akan Tuhan. Berbicara tentang berkat bukan berarti mengiring Tuhan akan terbebas dari masalah dan persoalan. Bukan berarti di depan kita tidak akan ada tantangan. Bukan berarti kita akan melihat langit selalu biru. Inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Kita hanya menuntut berkat tetapi tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Padahal tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berkat Tuhan adalah pasti bagi orang yang takut akan Dia. Berkat Tuhan juga pasti bagi orang yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan atau bekerja bagi Dia. Seperti tertulis dalam Mazmur 67 ayat 3, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mengapa kita harus bekerja? Sesuai dengan Injil Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jika Bapa dan Tuhan Yesus saja bekerja sampai sekarang, masa kita hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan? Seperti kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Artinya, memiliki keberanian untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan apapun keadaannya. Injil Matius mengatakan, Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sehingga ia berkata, janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Untuk menikmati berkat Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup takut akan Tuhan dan mengikuti jalannya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mari kita nyanyikan bersama lagu penutup yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan,
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Harus jadi berkat. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kita haturkan atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Semoga dengan siraman firman-Mu, kami semakin disegarkan dalam iman dan kepercayaan kepadamu. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar melalui daring. Berkati Bapak Ibu Guru serta kami semua, siswa SMP Talenta Purwakarta, juga orang tua kami, agar selalu sehat dan dalam lindungan-Mu.
Doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.